Oke, welcome back again with me Iqbal Hanor ya. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas pergerakan analisa teknikal berdasarkan request dari teman-teman di grup Telegram kita. Yang sebelumnya ini kita telah bahas ya yang di sini ya. Ini kita udah 5 saham dan ini kelanjutannya dari 6 sampai 10 saham. Yaitu ada saham Laba, PYFA, NICL, TAPG hingga PTBA. Oke, langsung saja kita bahas yang mana hari Jumat kemarin ini laba ditutup menguat sebesar 2,61%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ada akumulasi sebesar 135.000 lembar. Kalau kita lihat dari sentimennya ya, apakah di sini dari saham laba udah ngeluarin laporan keuangannya? Kalau dari EPS ini ada mengalami kenaikan ya. Kemarin itu satu ya ini kemarin minus, sekarang itu udah mulai naik 1,68. Walaupun ini 2021 ini gede nih. Terus turun 2022 hingga 2024 dan 2025 akhirnya bangkit lagi. Nah, makanya ini hari ini di hari Jumat itu diapresiasi sebesar 2,61%. Terus kalau kita lihat dari finance juga ada peningkatan sebesar 17 miliar. Ini berarti ini ada apa nih perusahaannya kok bisa namanya aja laba. Tapi kayaknya ini laba minus ya. Bukan laba profit. Aham. Ini saya penasaran nih perusahaannya. Berdiri tahun 90, distributor produk baja dan turunan baja. Oke. Tapi dari shareholdersnya ini 31 Desember itu banyak yang keluar nih ya. Sampai minus 215, minus 54. Lebih banyak keluar nih daripada masuknya. 31 Maret baru ini satu. Masyarakatnya juga ini sharesnya udah atau free floatnya itu udah 52%. Artinya ya ini saham-saham berbahaya nih teman-teman. Kayak Goto juga nih. Nggak ada saham pengendalinya ya kita hindarilah untuk di saham-saham kayak gini ya. Laba ya sedikit ada oke lah gebrakan gitu. Kalau kita lihat dari chartnya ini udah pernah kita bahas nih ya. Ya udah pernah nih. Kayaknya ini mungkin teman-teman nih rada-rada sedikit ada kepanikan atau gimana nih ya. Ini naik 2,61%. Ini juga kayaknya ini ntar ya. Pengaturannya nih saya rubah dulu nih. Candle, simbol. Nih baru pas. Ya ini ini yang penting ini laba bisa ngebreak lah di harga 168 ini ya dengan volume yang gede seperti inilah. Baru kita bisa langsung taking profit di 155 hingga 224. Semoga laba seperti itu. Yang penting dia jangan sampai turun di bawah 139 karena kalau turun di 139 itu bakalan nyentuh ke 137. Gambaran saya ini laba dia bakalan seperti ini. Terus dia turun kembali lagi. Ya, ini untuk gambaran laba ya dari saya. Bakalan ngebentuk seperti inilah. Semoga aja bisa seperti ini ya. Oke, yang penting ini TP1 dijaga dulu lah di 195. Oke, itu untuk laba. Terus kita ke saham yang kedua ada saham PYFA. Hari ini naik oke nih 5%. Kalau kita lihat dari asing ternyata ada akumulasi sebesar 416.000 lembar. Kita lihat kondisi chartnya dan apakah ini PYFA ada keluar sudah laporan keuangannya. Dari APS ini belum ada keluar. Terus dari finance juga ini juga belum ada keluar. Berarti ini pure dari teknikalnya saja. Kalau untuk PYFA kayak gini, ini masih fase, ini fase downtrend dia nih. Nah, yang udah berhasil di break ya.
Nah, ini untuk PYFA. Nah, yang penting ini PYFA ini bisa ke sekitar 226 lagi. Nah, ini dipantau lagi nih area supportnya. Nah, ini untuk menjadi sebuah area support, yang penting ini PYFA jangan sampai tembus di bawah 187 dan ya bentar ya, kita seperti biasa kita tarik dulu garis Fibo-nya. Ini saya cari dulu ya posisinya ini. Oke, ini ya. Aduh, di belum tidur nih saya nih. Kayaknya ada di, aduh, sedikit lebih berat nih ngantuknya. Kita, nih kotak gun. Oke, ini untuk saham PYFA. Yang penting dia bisa bertahan di harga sekarang lah ya. Nanti ini terdekatnya dia bisa ke 216 hingga ke 232 dalam waktu dekat ini. Semoga bisa kecapaian. Tapi kayaknya ini bakalan konsolidasi dulu lah ya, bertahan di sini baru dia ngelanjutin kenaikannya. Semoga ya PYFA seperti itu atau tiba-tiba nanti meledak ya harganya tuh. Kayak gini polanya nih. Ini sama nih ya. Terus dia ngebreak dia bertahan baru langsung ke dam gitu. Keluar dari candle gede, langsung nih TP2 nih ke 232 ini bisa. Ini bisa nih dalam waktu dekat ini sekitar kita kalau di harga mungkin teman-teman yang beli di kemarin nih bisa profit sekitar 15%. Kalau di harga hari Senin ini kalau masih bisa mengalami kenaikannya dengan adanya sedikit akumulasi ini, nah kita bisa berharap lah bahwa jangan dibuat ini dan catatan jangan dibuat turun lah, ini bisa sekitar 10% atau 11% gitu ya. Untuk PYFA ya yang penting dia bisa bertahan di area 158, jangan jebol ke bawah, ini bisa lanjut ke TP2 232. Tapi kalau ini turun jebol ke bawah, hati-hati, ini bisa malah tambah jauh ini turunnya. Oke, ini ini. Aduh. Oke, ini untuk PYFA. Jangan sampai kejauhan nih jatuhnya. Nah, oke itu untuk PFA ya. Semoga ini bertahan dulu, terus TP1, TP2 baru lanjut turun. Oke ya, itu untuk PYFA. Lalu ketiga itu ada saham NICL ya. Yang hari ini ditutup menguat 7,69%. Ternyata ada akumulasi gede 1 juta lembar. Mantap. Mari kita lihat NICL, kayaknya ini laporan keuangannya bagus ya. Saya udah lihat tadi nih, ada lah beritanya. Kuartal 4 nih, oh ya belum ada lagi, 2025 juga belum. 2025 ya, ini belum. 193 miliar nih. Oh, net income gede. Terus EPS-nya lompat ke 18. Tunggu, nah ini saham NICL. Oh, belum ada nih beritanya saya. Oke, untuk NICL kita langsung saja cek ya bagaimana kondisinya. Yang mana di situ NICL ini lompat ke 18 EPS-nya. Gede nih, ini udah kali-kali berapa ini? Udah kali 13 ya. Gede ini. Ya cuman masalahnya kegedean nih guys. Ini juga di sini ada gap ya.
Nah, ini pasti teman-teman nih nyari area TP nih. Nah, oke. Kalau kayak gini, ya ini kan udah kegedean nih 7% nih. Kalau masih euforianya masih berlanjut ya. Ini perlu diperhatikan lagi lah. Ini untuk jadi area supportnya. Terus ini juga menjadi area supportnya. Ini juga menjadi area support juga. Ini ada 3 nih, ada 3 lapis ya untuk NICL. Kalau ini masih bisa naik ya, walaupun dengan posisi spinning top ya, ini ada 2 arti nih, apakah lanjut naik atau lanjut turun. Apakah besok bandar ini buang barang ataukah tidak? Ya tergantung ini orang lokal kita nih kayak mana kelakuannya. Ternyata dia pengen buang barang, ya udah alamat lah situ. Oke, ini untuk NICL ini masih bisa kita nyari di sini ya. Sini lalu, nah mana nih kok hilang suara? Hai, kok hilang nih? Ntar kita ulang lagi ya. Kotak ganku, berarti error ada nih guys. Nah di sini satu lagi nih. Oke, and then done. Kita hapus. Berarti ini 7%, kalau di harga sekarang ini mengalami kenaikan yang lanjut 19% hingga 26%. Tapi ya ini perlu berhati-hati dulu lah. Kalau misalnya teman-teman baru masuk sekarang, hati-hati. Takutnya besok di Senin dia bisa lanjut turun ke harga 675 hingga ke harga 600 ya. Takutnya ini kena banting langsung nih, atau asingan tiba-tiba kembali cabut ya. Nah, cuman kalau misalnya ini teman-teman udah harganya tuh di bawah atau udah terlanjur beli dan yakin ini bisa menjadi area taking profit di 915 hingga 980, atau pengen nunggu di bawah dulu di sini harga 730, atau di harga ini bisa di 750 atau di 675 juga bisa. Yang penting ini kalau udah kayak gini sesuai keyakinan masing-masing aja lah ya. Hati-hati. Oke, kita ke saham selanjutnya yang keempat itu TAPG yang hari ini ditutup sedikit menguat 1,02%. Kalau kita lihat di sini ada transaksi asing, ada akumulasi sebesar 2,6 juta. Berarti TAPG kayaknya ini juga bagus nih. Apakah ini melompat juga? Untuk TAPG ini ya. Nah, ini ntar kok ngulang nih. Nah, oke, untuk TAPG di sini ada kenaikan DPS dari 18 itu ke 20. Gede nih naiknya nih. Cuman ini fluktuatif ya. Kemarin 2022 juga pernah 44 DPS-nya. Berarti ini sektornya nih. Nah, ini juga belum update nih untuk income statement-nya. Oke. Terus dari ini profilnya ini merupakan bergerak di perkebunan kelapa sawit dan karet. Berarti ini kita harus ngeliat namanya data ini guys. Kalau sawit ya, CPO. Salah pula tekan. CPO ya. Nah, USD Malaysian Crude Palm Oil yang selama ini turun terus. Kalau nggak nampak gini caranya ya, nih kan titik-titik nih ya kayak rasi bintang. Teman-teman ya bebas pengen ke Heiken nasi, ini garis bisa. Terus ini kalau saya lebih milihnya ke Heiken nasi, ini jelas nih jejaknya kemana. Artinya kan harga kelapa sawit ini udah kelamaan turun nih. Kalau dari chartnya ini menjadi support terkuatnya ya. Nah, ini masih bisa potensiali untuk minyak kelapa sawit itu kembali turun ke harga 882. Cuman ini kan dalam harga global nih ya. Dan ini kan juga punya Malaysia. Harga Indonesia juga beda. Oke, berarti ini sebenarnya kelapa sawit tidak seberpengaruh itulah dengan patokan harganya, berbeda dengan kol. Karena itu wajib harga global itu.
Oke, kita kembali lagi ke TAPG. TAPG. Nah, TAPG kita tadi saham NCL. Nah, untuk TAPG ini yang hari ini ditutup 1% tipis. Oh, baru IPO juga ya 2021. Yang penting ini di TAPG ya, teman-teman semuanya. Itu dia bisa bertahan di area resistennya sekarang. Ini udah bagus nih sebenarnya. Semoga ini beneran bisa nembak ke depannya kan harganya. Asal ini jangan dibawa turun dulu. Nah, takutnya kalau ini misalnya ini turun, berarti ini merupakan candle ya, fake out namanya ya. Nanti di dua makna nih. Naik ya kan. Jebol gagal 2 kali turun. Terus udah ngeritest ya, udah mencoba sideways ternyata turun lagi. Ah, ini bahaya nih. Yang kita harapkan tuh itu apa? Harganya lanjut naik, bukan turun. Nah, itu ya perlu diperhatikan lagi. Yang penting dia bisa bertahan di harga sekarang. Is okay gitu kan. Ya, berarti teman-teman harus mencari yang namanya area stop lossnya itu di mana ya. Yang penting jangan sampai dia itu lebih jauh turun dari sini. Nah, oke. Jangan sampai ini tembus. Ya, kalau ini tembus ini bisa ke harga sini lagi ke 875 hingga ke 900 gitu. Atau bahkan lebih nih ke 700 ini ya. Itu untuk TAPG lah. Pasangilah stop loss ya. Cuman kalau ini beneran naik ya, teman-teman. Jadi ini ya sebenarnya potensial nih kalau beneran ini bisa naik. Nah, oke, ntar. Nah, ini kan masuk cotton box ini. Seperti biasa. Berarti ini masih bisa. Harapannya itu kembali naik. Dan teman-teman masih bisa taking profit di area yang sekarang lagi mencoba break ya. Nah, ini tipis nih. Berarti teman-teman masih bisa ini untuk taking profit di 1065 hingga 1135 ya untuk TAPG-nya. Kalau ini udah break di harga sekarang itu bisa profit 8% hingga 15,14% ya. Itu untuk TAPG. Penting dia bisa bertahan dulu lah sini, jangan kemana-mana dulu lah. Oke. Kita lanjut ke saham yang terakhir yaitu ada saham PTBA yang hari ini ditutup terkoreksi sebesar 0,72%. Walaupun di sini ada akumulasi sebesar 2 atau hampir 3 juta lembar. Kemarin 20 juta lembar. Ini PTBA karena efek ini ya, ini dividen atau apa nih? Padahal ini kok lagi belum cocok nih. Kayaknya laporan keuangannya lah naik ya. Nanti kita cek dulu lah. Oke, kita lihat dulu. PTBA. Untuk finance ini belum ada. Terus dari APS juga belum keluar. Corp actionnya juga sini Kumdet 20 Mei. Oke, orang udah mau TW nih ya 20 Mei. Ex-date 21 Mei. Lama sehari cuma. Mari kita lihat ya. Ini udah turun. Nah. Oke, di sini udah kelihatan. Ini PTBA masih bisa dibok turun ke harga 2570. Oke. Nah, itu untuk PTBA lah, bisa nunggu dulu lah di bawah nih ya. Terus kalau untuk pengen area taking profitnya itu bisa di harga yang sekarang. Ini menjadi area support terkuatnya, jangan sampai jebol lah. Nah, ini bisa menjadi merupakan area resisten terbarunya. Oke, semoga ini bisa nyentuh ke 2570. Habis itu dia mantul lagi. Jangan sampai dia turun lagi di harganya yang di bawah ini. Ah, ini bertahan. Habis itu kayak gini.
Semoga seperti itu ya untuk di saham PTBA ini. Oke, kalau ini benaran kejemput dan bisa ini sekitar 8% sih oke ya. Untuk PTBA berarti nunggu laporan keuangan lagi nih, makanya market dibawa turun dulu lah. Ya, ini ditutup terkoreksi ya. Oke. Berarti ya ini sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video saya. Ini saya mau tidur ya, belum ada tidur. Ini punggung juga ada sakit nih, kebanyakan ngedit. And then terima kasih yang telah subscribe YouTube channel saya ini hingga ini udah ke 312 nih. Saya satu aja berharga bagi saya ini ya. Jadi setiap kayak udah kenyentuh 200, nyentuh 100 tuh kayak alhamdulillah gitu kan. Jadi ya eh, kalau misalnya ada request itu bisa langsung di kolom komentar ataupun join di grup Telegram kita ini dengan cara klik bio-nya itu di bawah link video ini maupun di langsung di bio YouTube saya ini ya, langsung join di klik Telegram. Dan kalau mau follow Instagram saya juga bisa karena saya di situ memberikan informatif setiap harinya di story gitu. Oke ya, terima kasih dan seperti biasa jangan lupa like ya karena biar kita ini cepat nembaknya ya, dan aktifkan notifikasi bell loncengnya. Jadi teman-teman langsung bisa lihat, oh ini Bang Iqbal udah ngupload tuh, jadi saya nonton gitu. Langsung cepet gitu, gercep ya. And then langsung bisa eksekusi ya. Oh planning aku besok kayak gini ya, planning aku nanti pagi kayak gini. Oh planning aku nanti beberapa jam seperti ini gitu ya. And then ya seperti biasa, salam gacor.